Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 18B dari Kabupaten Blitar akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai topik coaching untuk supervisi akademik. Sebelum kami memulai praktik, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alik Prasetyo dari UPT SD Negeri Dandong 1. Perkenalkan, saya Dian Nurmasari dari UPT SD Negeri Karanggayam 1. Saya Wahyu Larasati Hamzah Maindra dari UPT SD Negeri Kandangan 2. Saya Heri Trigunarso dari UPT SD Negeri Dirmojaya 01 Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Itulah tadi anggota-anggota dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bu Wahyu. Bu, gimana nih kabar pagi ini Bu? Alhamdulillah Bu, kabarnya sehat ya, meskipun ada beberapa hal tapi tetap harus sehat dan semangat ya Bu ya. Bagaimana kabar Bu Wahyu sendiri hari ini ya? Kalau saya sendiri, alhamdulillah kondisi saya saat ini sudah prima sekali. Oh ya Bu, sebelum itu ya Bu, itu sudah siap untuk melakukan percakapan coaching nanti? Insya Allah sudah siap Bu Wahyu. Bu, ya sebelum kita memulai percakapan coaching, ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira kompetensi mana yang kiranya ingin saya bantu untuk mengembangkannya? Ya Bu Wahyu, begini, dalam proses coaching nanti saya ingin sekali mampu atau bisa untuk mengembangkan kompetensi presence dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berdasarkan dari dua kompetensi yang disebutkan tadi, kira-kira mana kompetensi yang secara spesifik paling ingin Ibu tingkatkan? Ya, jadi dua kompetensi tadi saya lebih cenderung ingin meningkatkan pada bagian untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, sebelum kita mulai observasi, menurut saya ini penting sekali Bu kita untuk menyepakati penilaian yang ketika Ibu Dian nanti melakukan percakapan coaching, karena Ibu nanti akan berperan sebagai coach, gitu ya Bu ya? Iya. Nah, untuk penilaian kali ini Bu, saya akan memakai rubrik, di mana dalam rubrik tersebut nanti akan memuat penilaian tentang kelengkapan dan keruntutan dari alur cerita. Seperti yang kita ketahui, alur cerita sendiri ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian yang kedua Bu, yang akan saya amati nanti tentunya adalah bagaimana performa Ibu ketika memenuhi kompetensi dari coaching, ya. Ini ada presence, menjadi pendengar yang aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir Bu, nanti saya akan mengamati ketika Bu Dian sebagai coach menerapkan prinsip-prinsip coaching, ya, ini ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, bagaimana Bu Dian? Dari yang sudah saya sebutkan tadi, apakah kira-kira ada yang ingin Bu Dian tambahkan? Menurut saya tadi sudah cukup Bu ya. Saya juga setuju dan menyepakati dengan rubrik penilaian yang telah Bu Wahyu ya. Baik Bu Dian, selanjutnya Bu Dian, kira-kira untuk proses coaching nanti, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang ingin Bu Dian lakukan? Di sini saya ingin nanti itu coaching mampu memaksimalkan potensinya dalam mencari solusi atas permasalahan yang dia alami atau dia hadapi di dunia. Baik, baiklah Bu Dian, pada sesi pra observasi ini saya kira itu saja yang akan kita diskusikan. Nah, setelah
ini Budian bisa mulai sesi dengan coaching Bu untuk melakukan percakapan coaching. Gitu ya Bu. Baik, Selamat melakukan percakapan coaching. Terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi Pak Alik. Bagaimana ini Pak kabarnya pada pagi hari ini? Selamat pagi Budian. Kabar hari ini alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Budian? Alhamdulillah cukup baik juga Pak Alik hari ini. Nah Pak Alik ini kok tumben sekali Pak Alik menemui saya. Ada suatu hal mungkin Pak yang bisa saya bantu? Iya Bu. Begini, hari ini tadi saya menemui Budian karena ada sesuatu hal yang perlu saya obrolkan Bu. Adakah Bu waktu untuk mengobrol sebentar? Iya Pak Alik, ini waktu saya alhamdulillah sedang luang. Jadi mari kita kira-kira ini mau ngobrol, mau bahas tentang apa Pak? Monggo. Iya Bu, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk saya Bu. Jadi begini Bu, saya itu semalam punya beban pikiran Pak. Bisa dikatakan sedikit beban pikiran terkait masalah saya sendiri, yaitu bagaimana untuk memanajemen waktu dengan baik Bu. Karena ini saya rasa semua yang saya jalankan ini masih amburadul, gitu Bu. Baik Pak Alik, jadi di sini nanti Pak Alik ingin membicarakan mengenai manajemen waktu ya Pak ya? Benar sekali Bu. Ya oke. Nah, hari ini waktu diskusi kita tidak begitu banyak nih Pak ya, Ya. karena di akhir sesi nanti begini, di akhir sesi dari kegiatan coaching pada hari ini kira-kira apa yang ingin Pak Alik dapatkan? Di akhir sesi yang ingin saya dapatkan yaitu sebuah solusi Bu, bagaimana terkait permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Seperti itu. Baik. Jadi Pak Alik nanti di akhir sesi ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana cara memanajemen waktu Pak Alik yang selama ini masih amburadul begitu Iya, ya Pak betul Alik ya. sekali, Bu. Oke, baik Pak Alik. Nah, sekarang Pak Alik terkait dengan manajemen waktu ya Pak. Iya. Kompetensi apa sih yang ingin Bapak tingkatkan tadi dan apa tujuan Bapak untuk meningkatkan kompetensi itu, tujuannya untuk apa? Eh, yang ingin saya tingkatkan itu tentang pengelolaan diri, Oh gitu. pengelolaan waktu maksud saya. Itu karena itu sangat belum berjalan baik di saya. Jadi untuk permasalahan manajemen waktu itu terjadi karena timbul akibat dari banyaknya beban pekerjaan. Bisa diceritakan lagi Pak, kira-kira seperti apa beban pekerjaan itu yang Pak Alik alami? Oh ya, akhir-akhir ini terlalu banyak kegiatan yang sedang saya ikuti. Jadi terkadang pekerjaan yang terlalu banyak itu membuat penjadwalan atau kegiatan saya itu tidak terlalu kondusif. Baik Pak. Jadi nanti berkaitan dengan Pak Alik ingin mampu manajemen waktu itu ya Pak Ya. Selama ini apakah sudah ada cara yang Pak Alik lakukan untuk mencapai tujuan dari manajemen waktu itu? Untuk sementara yang saya lakukan itu begini Bu, ada beberapa tugas yang saya kerjakan atau tugas dari beberapa pekerjaan itu ada artinya salah satu tugas yang belum terlalu mendesak itu saya tinggalkan dulu Bu. Tapi untuk memulai pekerjaan yang saya tinggalkan itu terkadang itu sulit mulai caranya Begitu. gitu Ya, ya Bu. jadi Pak Alik tadi sudah membuat istilahnya skala prioritas dulu begitu Iya, ya Pak. betul, Bu. Sudah Betul, membuat betul, skala betul. prioritas mana yang harus didahulukan gitu Iya. ya. Tapi ketika akan memulai kembali pekerjaan yang tertunda itu menimbulkan semangat dan motivasinya itu yang sulit gitu ya Iya, Pak. ya Bu. Nah, Itu. selama ini upaya apa yang sudah Pak Alik lakukan untuk menimbulkan kembali motivasi itu tadi Pak? Ketika terjeda. Iya, untuk menyembuhkan itu sementara yang sudah saya lakukan itu merefresh otak dalam artian saya juga dulu ketika sudah terlalu jenuh, Ya. akhirnya saya itu
stop lah. Ya. Jadi merefresh dulu, saya tinggalkan sejenak, saya keluar cari angin, seperti itu mengembalikan mood. Setelah mood saya kembali, saya mencoba untuk memulai pekerjaan berikutnya. Seperti itu, Bu. Baik, Pak Alik, sudah luar biasa sebenarnya upaya yang Pak Alik lakukan ya. Ya. Nah, ketika Pak Alik melaksanakan atau mengupayakan hal tersebut, adakah tantangannya Pak untuk mencapai tujuan tadi? Ada, Bu. Tantangannya yaitu waktu dari keluarga, Bu. Itu terkadang ketika saya berambisi atau memiliki antusias yang tinggi untuk mencari tugas, di kala jenuh saya merefresh, terkadang dari keluarga itu ada seperti itu anak, Ya. anak itu juga perlu perhatian, Ya, perlu betul, kasih Pak. sayang seperti itu terkadang menjadi rancu. Jadi manajemen waktu saya itu seperti mengatur ulang dulu. Ya. Jadi tantangannya itu lebih pada keluarga ya Iya, Pak ya. faktor lainnya seperti itu, Bu. Waktu untuk keluarga juga Iya, menjadi tersisa, itu jadi betul. tantangan tersendiri. Iya, iya. Baik Pak Alik. Lalu kira-kira apa yang Pak Alik butuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang saya butuhkan itu terutama dukungan atau motivasi Ya. dari keluarga atau dari lingkungan kerja, dan waktu untuk sharing seperti ini, Bu, yang sangat penting saya perlukan seperti itu. Baik Pak Alik, jadi dalam memanajemen waktu tadi ya, goal Pak Alik tadi kan bisa memanajemen waktu. Pak Alik sudah menyampaikan tadi langkah-langkahnya yang dilakukan Pak Alik, Iya. ada tantangannya, dan Pak Alik juga ternyata membutuhkan sharing seperti ini, Betul, istilahnya coaching iya, ya Pak ya. iya, Terus iya. ada juga motivasi dari keluarga, begitu ya Pak Iya, ya. Nah, betul. sekarang Pak Alik kita lanjut pada kegiatan sesi kita tentang rencana aksi yang akan Pak Alik lakukan. Iya. Kita akan mendiskusikan dulu Pak Alik. Menurut Pak Alik, apa yang dapat Pak Alik lakukan untuk mengelola waktu agar lebih baik lagi Pak? Sepertinya dari gambaran saya ini tadi setelah mengobrol itu mengerjakan tugas secepat mungkin. Jadi kira-kira tugas due-nya tanggal sekian, Ya. lusa atau bagaimana, selama kita hari ini masih ada waktu, Iya. segera kerjakan, selesaikan. Seperti itu Bu, gambaran saya. Iya, bagus. Ternyata saya juga mengapresiasi Pak seperti itu. Apa yang ada kita kerjakan, Iya, begitu betul, ya Pak Alik. iya. Baik-baik. Jadi itu tadi pilihan atau opsi rencana aksi yang akan dilakukan Pak Alik. Nah, kan ya Pak. Iya. Nah, Pak Alik berdasarkan apa yang Pak Alik sampaikan tadi tentang pilihan Bapak, bagaimana komitmen Pak Alik ketika melaksanakan itu? Untuk komitmen nanti mungkin mendisiplinkan diri Bu. Mendisiplinkan Iya, diri ya, Pak, ya. itu jadi tetap menjaga dan menghargai waktu, seperti itu Bu. Oke, nah dukungan berupa apa saja sih Pak yang dibutuhkan ketika melakukan tadi pilihan aksi Bapak tadi? Dukungannya yang paling penting menurut saya itu kerjasama Bu, atau dukungan, semangat, motivasi, terus ada masukan-masukan yang membangun dan menyemangatkan dengan saya, seperti itu Bu. Oke Pak, jadi Pak Ali tadi membutuhkan kerjasama, membutuhkan dukungan juga kolaborasi, tidak hanya dari keluarga tapi juga dari teman-teman begitu ya Pak? Iya, ya? betul sekali Bu. Baik Pak Ali, adakah lagi yang mungkin ingin Pak Ali sampaikan kepada saya? Sementara sudah cukup Bu, Iya. karena ini tadi ternyata setelah adanya kita mengobrol diskusi ini sudah sangat membantu Bu. Baik Pak Alik, saya juga senang sekali pada pagi hari ini saya bisa melakukan kegiatan coaching dengan Pak Alik, dan tadi Pak Alik sudah mampu mengeluarkan ide-ide dan juga potensi Pak Alik untuk menyelesaikan permasalahan tentang manajemen waktu. Iya. Nanti lain kali kalau mungkin Pak Alik membutuhkan bantuan saya untuk melakukan coaching nanti, insya Allah saya juga tetap siap membantu. Begitu Pak Alik ya. Oke, siap Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, Pak. Waktu yang telah diberikan dalam sesi ini dan sangat bermanfaat, membantu sekali dan memberi solusi. Seperti itu Bu. Iya, terima kasih Pak Ali. Kalau begitu saya izin undur diri dulu. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Dian. Sudah selesai ya kita tadi
Saya juga mengamati Ibu ketika tadi Ibu sedang melakukan percakapan coaching dengan coachingnya yaitu Pak Alif, gitu ya Bu? Iya, Ya? betul Bu Ali. Nah, oh iya, kemudian tadi kalau saya mengamati itu tadi Pak Alif memiliki permasalahan mengenai cara manajemen waktunya, begitu ya? Iya, betul. Ya. Betul. Nah, kemudian saat ini kita sedang pada sesi pasca observasi nih, ya kan? Ya. Mengenai indikator ketercapaian yang tadi sudah Budian sebutkan ketika pra-observasi, Ya. kira-kira menurut Budian apa saja nih yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator tersebut? Iya, begini Bu Wahyu ya. Jadi ketika tadi di depan kita di pra-observasi sudah menyepakati bersama saya dengan Bu Wahyu indikator ketercapaian tadi ya Bu ya. Yang pertama tadi saya melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita yang ada, di mana alur cerita tadi meliputi yang pertama tentang tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selain itu, saya pun juga selama proses coaching saya selalu berusaha fokus pada coaching, begitu Bu. Oke, kalau begitu menurut Budian sendiri mengenai performa ketika tadi percakapan coaching, menurut Ibu performa itu tadi itu dalam kompetensi yang mana Bu? Menurut saya, pertanyaan yang saya ajukan kepada coach tadi sudah baik Bu. Kemudian saya juga sudah menyampaikan pertanyaan sesuai dengan alur cerita tadi, seperti itu. Oke. Nah, apa yang kira-kira membuat Budian berpikir demikian Bu? Iya, begini Bu. Jadi kenapa saya berpikir bahwa kompetensi tadi performa saya sudah baik, itu karena dengan saya mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur cerita, kemudian juga saya mendengarkan coach tadi, coach itu menjadi lebih terbuka untuk bercerita dan lebih mengeluarkan lagi apa yang ada di ide-ide yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh si coach tadi. Begitu. Jadi menurut Budian respon dari coach ini, ya ini Pak Alif, beliau ini sudah mampu nih untuk bercerita lebih dalam, lebih luas lagi, kemudian menggali ide-ide kreatif dan potensi beliau atas permasalahannya. Begitu ya Bu? Iya, betul. Iya. Baik Budian. Untuk saat ini Bu, saya Iya. juga akan menyampaikan hasil pengamatan saya nih, seperti yang sudah kita sepakati di awal. Tadi saya akan menggunakan rubrik begitu ya Bu ya. Iya. Nah, Budian, ini izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan, yakni menurut saya percakapan coaching yang Budian lakukan tadi itu sudah runtut alur ceritanya, mulai dari mengidentifikasi tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, juga ada rencana aksi, dan juga yang terakhir adalah tentang tanggung jawab. Iya. Selain itu, Budian tadi juga sudah nampak menerapkan keterampilan coaching, gitu ya Bu. Selain itu juga sudah runtut nih tentang prinsip-prinsip coaching sudah Budian terapkan. Nah, Budian, selain yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Ya, sebelumnya terima kasih Bu atas umpan balik juga catatan dari Bu Wahyu. Dan untuk kompetensi lain yang ingin saya kembangkan, yakni saya ingin lebih mengembangkan kemampuan saya dalam hal present atau kehadiran penuh, begitu Bu Wahyu. Iya. Oke, jadi menurut Budian ini ingin lagi memperdalam kemampuan untuk menghadirkan diri secara penuh dalam proses coaching, gitu ya betul, Bu? betul, Nah, betul. dari diskusi kita ini Bu, apa yang sudah Budian bayangkan untuk meningkatkan performa lagi itu pada area yang mana Bu? Iya Bu, jadi begini, saya memiliki gambaran untuk lebih mampu dalam mengelola emosi dan menyiapkan diri saya. Jadi nanti ketika proses coaching itu dilakukan, itu saya benar-benar sudah siap secara emosi dan juga secara diri saya mampu hadir penuh di situ. Oke, gitu Bu. Baik, jadi sebelum Budian melakukan coaching itu tentunya Budian harus dalam kondisi yang prima terlebih dahulu, betul, gitu ya, betul, secara betul, mental betul. dan juga secara fisik. Iya, gitu ya. betul. Nah, Budian tidak terasa nih sesi percakapan kita sudah sampai di akhir ya Budian. Semoga nanti untuk kedepannya Budian pasti bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Terima Gitu kasih ya Bu. Iya. Terakhir Bu dari saya, terima kasih atas waktunya. Semoga Budian dan keluarga sehat selalu. Terima kasih juga Bu Wahyu. Dan
saya aminkan semoga doanya juga begitu Bu Ayu, tetap sehat bersama dengan Baik, keluarga. terima Begitu kasih. sih. Kita jumpa lagi di berikutnya ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama.